Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Febrianti dengan NIM 432191100027, merupakan mahasiswi dari Universitas Mercubuana, program studi S1 Akuntansi. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai kondisi perekonomian di Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Rike Pernamasari. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama yaitu konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Secara etimologi, otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang artinya sendiri, sedangkan namos yang artinya aturan atau undang-undang. Sehingga dapat diartikan bahwa otonomi daerah adalah suatu hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki oleh suatu daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsep pelaksanaan otonomi daerah. Secara konseptual, ada 3 tujuan utama terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, yaitu yang pertama, tujuan politik. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kedua, tujuan administratif. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Yang ketiga, tujuan ekonomi. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Faktor dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, antara lain faktor manusia yang meliputi kepala daerah beserta jajaran dan pegawai, seluruh anggota lembaga legislatif, dan partisipasi masyarakatnya. Faktor keuangan daerah, baik itu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Faktor manajemen, organisasi atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan daerah. Yang kedua, masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Sejak diberlakukannya otonomi daerah ini, banyak dari masyarakat yang membahas mengenai aspek positifnya. Hal ini memang dirasa membawa banyak perubahan dalam daerah otonom. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya otonomi daerah di Indonesia, bukan berarti hal tersebut akan berjalan mulus tanpa adanya kendala. Masih banyak permasalahan yang datang bersamaan dengan adanya otonomi daerah ini. Masalah yang ada yaitu adanya eksploitasi pendapatan daerah, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai, kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah, korupsi daerah, dan adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Sementara itu, ada beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu membuat pembatalan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan kepala daerah, akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah.
meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Sementara itu, ada beberapa kebijakan hukum pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu melaksanakan good governance untuk memangkas birokrasi, reformasi birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, melakukan efisien anggaran, memperkuat peranan daerah untuk peningkatan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanam nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, berikan penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Menurut beberapa ahli seperti Zain, kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintahan serta penerimaan yang berupa pajak. Pajak tersebut merupakan pungutan yang diberlakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan atau panduan atau landasan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pimpinan sebuah negara atau kerajaan untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara. Tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki sejumlah tujuan, yaitu mencapai kestabilan kondisi ekonomi dari suatu negara secara nasional, memperluas lapangan pekerjaan, mewujudkan keadilan sosial yang ingin diraih oleh setiap negara, menjaga stabilitas atau kestabilan harga barang serta jasa sehingga terhindar dari inflasi, dapat membantu mendorong laju investasi. Secara umum, arah kebijakan fiskal pada tahun 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap secara konsisten memprioritaskan penuntasan penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi. Kedua, melanjutkan program pemulihan ekonomi dalam rangka menjaga tren pemulihan agar tetap berlanjut dan semakin solid. Hal ini ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk menjaga konsumsi dan mencegah kemunduran sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit menjalankan usahanya. Ketiga, menjaga momentum reformasi struktural untuk peningkatan daya saing dan kapasitas produksi melalui SDM unggul dan berintegritas, sistem kesehatan yang handal, perlindungan sosial yang adaptif, infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan reformasi struktural. Keempat, mendukung pemantapan pemulihan dan reformasi struktural melalui berbagai terobosan dan inovasi kebijakan fiskal dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan spending better, dan inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset dan inovasi layanan. Sedangkan penguatan spending better ditempuh dengan mendorong agar pemanfaatan anggaran benar-benar sesuai kebutuhan dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Kelima, menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal sehingga menjadi fondasi yang kokoh terwujudkan konsolidasi fiskal yang smooth di tahun 2023. Kaitkanlah hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi, dan istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Hal ini erat kaitannya dengan percepatan pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Indonesia harus meningkatkan pertumbuhan ekonominya agar tidak terjadi keterlambatan di negara lain. Selain itu, untuk mempermudah kerjasama antar negara lain,
perlu dilakukannya peningkatan pertumbuhan di segala aspek terutama untuk pembangunan ekonomi. Selain itu, untuk mempermudah kerjasama antar negara lain, perlu dilakukannya peningkatan pertumbuhan di segala aspek terutama untuk pembangunan ekonominya. Salah satunya yaitu dengan adanya pembangunan infrastrukturnya sebagai roda penggerak dan pertumbuhan ekonomi. Kelima, identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi dari Anda sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini. Indonesia memiliki 5 tantangan utama di industri perdagangan global. Tantangan tersebut muncul di tengah pandemi COVID-19 yang belum ketahuan ujungnya ini. Pertama adalah perubahan perilaku konsumen dan pola perdagangan global. Mengingat pandemi ini membuat sikap konsumen lebih selektif akan keamanan pangan dan higienitas menjadi prioritas, serta pandemi ini juga membuat sistem perdagangan harus bertransformasi dalam ekosistem digital. Kedua, proteksionisme perdagangan dan meningkatkan hambatan perdagangan, di antaranya pemberlakuan tarif oleh negara mitra dagang, kewajiban lisensi impor dari negara mitra dagang, dan sustainable issues yang mana produk ekspor harus bersifat ramah lingkungan. Ketiga, perundingan kerjasama perdagangan menjadi sulit diselesaikan, padahal adanya perundingan yang baik memungkinkan untuk meningkatkan arus investasi, membuka pasar untuk program baru, dan mengurangi hambatan perdagangan baik berupa eliminasi tarif atau pengurangan hambatan non-tarif. Keempat, potensi defisit dan resesi ekonomi. Mengingat telah banyak negara maju di berbagai benua yang mengumumkan masuk jurang resesi pada tahun ini, pun perang dagang antar China dan Amerika Serikat kian memanas. Kelima, UMKM paling terdampak selama pandemi, sehingga pelaku usaha di sektor ini terus dipacu untuk berinovasi menghasilkan produk yang baru dan berstandar ekspor. UMKM juga diminta melakukan diversifikasi produk agar mampu bertahan di situasi bisnis yang masih belum pasti ini. Solusi yang bisa dilakukan dalam menghadapi globalisasi ekonomi, yang pertama, menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi, yakni yang kompeten, kompetitif, dan juga memiliki kemampuan. Melakukan standarisasi dan sertifikasi tertentu agar SDM yang masuk ke sebuah perusahaan memiliki kualitas yang tinggi. Menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Keempat, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetensi secara sehat. Kelima, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.